Hai, mari kita buat dunia ini semakin berisik, karena berisik berteologi itu asik. Hari-hari ini banyak sekali isu-isu tentang akhir zaman yang dibenarkan ya, saya bilang dengan ayat-ayat dalam Alkitab itu kembali diangkat. Khususnya isu yang tidak pernah lekang oleh waktu, itu berbicara tentang tanda di dahi dan di tangan kanannya. Jadi ketika ada sebuah produk baru atau program baru apapun itu yang ada di dunia yang berkaitan dengan tangan kanan atau di dahi, itu selalu digiring kepada pengertian bahwa ini merupakan penggenapan seperti yang ada di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Dan hari-hari ini juga vaksin dicocok-cocokkan dengan teks ini bahwa vaksin ada chip dan sebagainya. Apakah kita sebagai orang percaya dan bagaimana kita memahami teks ini secara benar? Apa sih arti tanda di dahi dan di tangan kanan? Walaupun mungkin kita menafsirkan bahwa yang dimaksud ini adalah chip, ya mungkin itu sah-sah saja bagi saya. Tetapi bagaimana kita memahami kondisi ini itu terpenuhi ketika waktu yang dibicarakan di dalam teks itu sesuai dengan apa yang Alkitab inginkan. Jadi bagaimana kita untuk memahami teks ini secara benar? Apa sih yang dimaksud Yohanes? Tanda di dahi dan di tangan kanan. Jadi mari kita baca dulu di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Sana dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Untuk menafsirkan tanda yang dimaksud oleh Yohanes adalah tanda seperti apa, sah-sah saja bagi saya mengatakan kalau ada yang bilang ini chip, sejauh mereka dapat mempertanggungjawabkan tafsiran mereka. Tetapi untuk sampai kepada pemasangan tanda kepada orang-orang yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 13, diberi tanda di tangan kanan dan di dahi, itu ada beberapa hal yang lebih dahulu kita perhatikan. Di sini berbicara bagaimana konteks yang menceritakan tentang proses bagaimana akhirnya orang-orang pada waktu itu dipasangkan tanda. Dan untuk kondisi ini digenapi, ada hal-hal yang perlu kita lihat. Sebelum terjadi pemasangan tanda, setidaknya kita harus melihat peristiwa yang terjadi dalam Wahyu pasal 13. Itu mulai dari ayat 1. Itu kita melihat ada kurang lebih 3 syarat baru masuk kepada pemasangan tanda. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 1 dan 2, itu harus ada dulu seekor binatang bertanduk 10 dan berkepala 7 yang di atas tanduknya itu ada mahkota, dan padanya tertulis nama-nama hujat serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi sebelum tanda itu dipasangkan kepada orang-orang di ayat 16 dan 17, harus muncul dulu pertama binatang bertanduk 10, ayat 1 yang kedua. Kemudian sesudah binatang ini muncul, saya katakan binatang yang pertama, harus muncul juga binatang yang kedua. Itu Wahyu 13 ayat 2, naga. Ya, harus naga ini muncul dulu, baru bisa pasang tanda di tangan kanan dan di dahi. Kemudian yang ketiga, itu muncul seekor binatang lain bertanduk 2 sama seperti anak domba. Wahyu 13 ayat 11. Nah, urut-urutan ini harus dipenuhi dulu baru masuk kepada 16 ayat 17. Dan yang keempat, di sana ada patung yang diberi nyawa oleh binatang yang kedua, siang binatang yang bertanduk seperti anak domba tadi. Barulah kita bisa masuk kepada pemakaian tanda. Jadi sebelum memenuhi 4 aktor ini, kalau saya katakan, jadi pemasangan tanda apapun yang dikatakan hari-hari ini, bahkan sekalipun dipaksa dipasang tanda di tangan kanan atau di dahi, tapi belum memenuhi syarat dari peristiwa yang ada dalam ayat 1 sampai ayat 15 bagian B, maka tanda tersebut tidak bisa diklaim atau dikatakan itu tanda yang sementara dibicarakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17. Jadi ada syaratnya dulu, ada urut-urutannya dulu. Jangan belum muncul keempat aktor ini, keempat peristiwa ini, kita sudah langsung loncat kepada pemasangan tanda di tangan kanan dan di dahi. Jadi tidak memenuhi syarat peristiwa yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 13. Kemudian yang menarik,
saya katakan bagaimana sih kita memahami tanda di dahi dan di tangan kanan. Nah, tentunya kita harus memahami seperti bagaimana Rasul Yohanes memahami istilah ini. Jangan kita pahami dengan istilah zaman sekarang. Jadi harus ada sesuatu yang disematkan. Harus ada sesuatu yang ditaruh. Sehingga tafsiran yang familiar tentang tanda ini itu berbicara chip. Tetapi kalau saya secara pribadi, mungkin tafsiran ini sudah agak ketinggalan zaman. Nah, karena kalau kita melihat sejarah, sebelum Yohanes menulis, sebenarnya tanda di dahi dan di tangan kanan itu sudah familiar. Karena khususnya di zaman Antiochus Epiphanes, ketika dia berkuasa, dia menguasai Yerusalem, di mezbah itu dibangun di depan bait Allah itu dibangun patung Zeus, kemudian mezbah persembahan ditaruh babi. Dan di sana orang-orang ketika Antiochus Epiphanes berkuasa itu harus menggunakan tanda di dahi dan di tangan kanan. Apa yang dimaksud tanda di dahi? Itu berbicara agama. Kenapa harus di dahi? Karena kepala adalah bagian tertinggi dari kehidupan manusia. Ya, pikiran manusia itu bagian yang tertinggi. Sehingga ketika ditaruh tanda apa yang dia percaya atau dia imani, berarti kita tunduk kepada apa yang kita percaya. Jadi istilah tanda di dahi itu berbicara keagamaan atau kepercayaan orang waktu itu. Itu yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes. Kemudian yang kedua, tanda di tangan kanan itu berbicara apa? Itu berbicara alat tukar, koin. Jadi ketika Antiochus Epiphanes berkuasa di daerah-daerah jajahannya, tanda di tangan kanan, dia mengeluarkan apa? Koin. Sebagai apa? Alat tukar. Dan teks ini sangat jelas mengungkapkan hal itu. Ayat 17 dikatakan, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu. Jadi orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, mulai Antiochus Epiphanes, bahkan kita bisa lihat semua raja yang berkuasa di zaman itu, sampai kepada Alexander Agung, kemudian penguasa-penguasa Roma, itu selalu mengeluarkan koin. Untuk apa? Sebagai alat tukar. Dan orang yang tidak memiliki koin dari kaisar atau penguasa waktu itu, dia tidak dapat membeli atau menjual kalau mereka tidak memiliki tanda itu. Dan inilah istilah yang dipahami oleh orang-orang waktu itu, berbicara tentang keagamaan atau kepercayaan dan berbicara tentang alat tukar, koin. Dan pemahaman ini terus berkembang bahkan sampai kepada zaman pemerintahan kerajaan Islam. Saya katakan ada seorang bernama Abdul Malik bin Marwan. Ketika dia berkuasa, ada sebuah peristiwa di Mekah. Ketika itu ada seorang gubernur, dia menguasai Mekah, itu diberi tanda di tangan kanan dan di leher. Nah, ada agak sedikit berbeda mungkin. Tetapi Abdul Malik bin Marwan itu dia juga sama mengeluarkan koin atau dinar sebagai alat tukar waktu itu. Dan ini biasa dilakukan. Sehingga orang yang tidak mempunyai tanda di tangan kanannya atau koin yang dari kaisar yang berkuasa, dia tidak dapat melakukan aktivitas membeli atau menjual. Seorang yang tidak memiliki agama atau kepercayaan dengan orang yang berkuasa waktu itu biasanya akan ditindas dan bahkan tidak jarang dibunuh. Siapa saja yang berkuasa. Jadi istilah tanda di dahi dan tanda di tangan kanan, itu kalau kita melihat bagaimana Yohanes menulis dalam nuansa pemahaman abad yang pertama, itu sudah dapat dipastikan. Itu berbicara tentang kepercayaan dan berbicara tentang alat tukar. Nah, entah kita mengkonversikan atau menafsirkan ayat ini kepada zaman sekarang dengan seperti chip dan sebagainya atau hal-hal apapun yang akan menjadi tanda nantinya, itu tergantung bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan hal itu. Kalau kita mengatakan chip, ingat, tafsiran itu harus benar, harus memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 4 aktor utama yang harus muncul. Jadi kalau 4 aktor utama ini belum muncul dalam Wahyu pasal 13, sekalipun ada tanda di tangan kanan atau di dahi, itu tidak akan menjelaskan apa yang ada di Wahyu. Tapi saya yakin ketika sudah ada tanda di tangan kanan atau di dahi, itu sudah didahului dulu oleh keempat oknum yang akan muncul pada Wahyu pasal 13 atau ayat 12. Jadi apapun isu yang ditampilkan, apapun tafsiran, apapun pendapat yang ingin menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan tanda di dahi atau di tangan kanan yang dimaksud oleh Yohanes, yang terpenting ialah bagaimana peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam Wahyu pasal 13 itu terjadi dulu, baru sampai kepada pemasangan tanda. Jadi sebagai orang percaya, kita patut memahami teks Alkitab sesuai dengan apa yang maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis waktu itu,
dengan apa yang dipahami waktu itu, kemudian kita melihat dengan kondisi keadaan sekarang. Kita tidak boleh memaksakan pemahaman hari ini kepada teks-teks yang ada di dalam Alkitab, sehingga kita akan salah memahami setiap pesan yang disampaikan. Kemudian kita harus lebih teliti bagaimana rentetan peristiwa yang terjadi, sehingga saya katakan sebelum tanda itu muncul, harus muncul 4 oknum yang pertama tadi. Pertama, binatang yang pertama muncul pada ayat 1 dan 2, kemudian naga, kemudian ada oknum binatang yang ketiga, kemudian ada patung yang diberi nyawa oleh binatang yang kedua. Barulah setelah semua itu terjadi, masuk kepada yang namanya pemasangan tanda di dahi atau di tangan kanan. Jadi itulah pengertian dari tanda di dahi dan di tangan kanan, sehingga kita diberikan informasi yang tepat dan benar oleh Alkitab, dan kita tidak mudah ditakut-takuti oleh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan satu pesan saya, bahwa setiap tafsiran yang berkaitan dengan eskatologi, yang berkaitan dengan akhir zaman, yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu harus mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuat dunia ini semakin berisik, karena berisik berteologi itu asik.